Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kecamatan Bilapa Utara beserta seluruh staf baik yang PNS maupun yang non PNS yang sama-sama insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembalikan puji dan syukur kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberi kita keistiqomahan dalam melaksanakan kegiatan kita ini. Ya, meskipun barangkali tidak terlalu banyak jam yang kita gunakan, tetapi dengan kontinuitas kita, mudah-mudahan itu bisa menjadi berkah tersendiri bagi kita. Karena ada sabdanya Nabi yang saya ingat, al-amalu ahabbu ilallahi adwamuha wa in qallah. Jadi amalan yang dicinta oleh Allah itu sedikit-sedikit saja tapi kontinu. Jangan terlalu banyak, sekali banyak nanti sekali tidak ada. Masuk bulan suci Ramadan, khatam Quran. Sekali selesai bulan suci Ramadan tidak pernah lagi lihat. Jadi maksud di sini adalah kontinuitas. Jadi Allah senang itu kepada ibadah hambanya, meskipun sedikit tapi berkelanjutan. Nah, itulah maknanya barangkali Tuhan itu bersyukur juga kepada hambanya. Innallaha syakirun. Atau di akhir ayat itu Innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah maha mensyukuri. Maksudnya itu mensyukuri amalan hambanya meskipun kecil tapi dia kasih ganjaran yang banyak. Jadi mudah-mudahan keistiqomahan kita ini punya nilai keberkahan. Tentu yang dimaksud keberkahan di sini adalah mudah-mudahan pemahaman keagamaan kita bisa bertambah. Ya, keberkahan dalam ilmu dan keberkahan karena keterkaitan dengan silaturahmi yang kita jaga. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita juga bisa diberi oleh Allah kemampuan untuk meneladani segala sisi kehidupan beliau, segala apapun aktivitas kita. Tentunya kita harus menyesuaikan diri dengan kepribadian dan sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, memang sebenarnya harus ada buku harusnya yang bisa menjadi rujukan kita supaya kesannya kita tidak loncat-loncat. Ada sebenarnya mungkin kita bisa sepakati apa yang kita bisa pakai. Sebenarnya siapapun pengarangnya, siapapun, kalau buku-buku kajian kitab kuning itu ada Fathul Bari, ada Kifayatul Akhyar, ada Fathul Mu'in, ada Riyadhus Shalihin, ada banyak. Pada dasarnya sama saja, sama gitu. Ya, karena di situ nanti akan menguraikan pasal demi pasal, bab demi bab, kemudian nanti akan dilampirkan dengan mungkin dalil-dalil ayat Al-Quran maupun dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Jadi harus ada rujukan. Jadi supaya kita kesannya berurut, karena tentunya ini adalah saya tidak menganggap ini saya hanya menjadikan kita ini saling sharing apa yang Bapak dan Ibu pahami tentu menjadi masukan juga dalam kegiatan kita ini. Begitupun sebaliknya apa yang saya tahu juga mungkin bisa menjadi masukan bagi kegiatan kita ini. Jadi ada hubungan timbal balik. Jadi saya tidak menganggap bahwa guru dan murid, tidak ada seperti itu. Jadi kita hanya sharing karena kita semua ini adalah bagian dari pembina-pembina yang ada di masyarakat. Nah, begitu. Karena penyuluh-penyuluh kita semua. Saya kira seperti itu barangkali kita punya tanggung jawab kita sebagai seorang penyuluh, entah itu PNS maupun non PNS. Ya, sama saja. Hanya persoalan dinip saja sebenarnya ini. Tanggung jawabnya saya pikir sama semua. Ya, jadi kemarin itu kita sudah membahas persoalan sholat. Kalau sholat yang kita bicarakan itu terlalu banyak memang terlalu banyak pembahasannya, pun juga terlalu banyak problematika yang hadir di sana. Ya, mulai saja persoalan kemarin itu kita sudah berbicara tentang persoalan syarat-syarat sahnya. Nah, syarat sahnya sholat itu ada berapa kemarin itu yang kita catat.
Kemudian hal-hal apa saja yang bisa membatalkan sholat. Ada ya 12. Meskipun di buku Safihatul Najah itu ada mengatakan 14. Ya, ada 14. Nah, tapi yang kita bahas kemarin itu ada 12. Nah, kalau ke-12 itu salah satunya dilakukan, jadi jangan beranggapan bahwa nanti 12 dikerjain oleh batal. Tidak, salah satunya saja itu kalau diduga sudah dilakukan dengan sengaja, ada unsur kesengajaan di dalamnya, maka tentu sholat kita menjadi batal. Nah, itulah yang di luar dari itu, di luar dari 12 itu atau mungkin 14 kalau di buku Safihatul Najah, saya tidak tahu ada tambahannya 2 tadi di situ, berarti tidak dianggap batal. Ya, meskipun kita tertawa, tapi kalau tidak sampai terbahak-bahak, hanya tersenyum saja, itu tidak sampai membatalkan. Bahkan ada juga yang mengatakan biar dia yang penting tidak keluar suara, yang penting tidak keluar suara yang bisa kira-kira kalau orang berkata-kata melebihi 2 huruf. Bagaimana itu gambaran jadi kalau ada sudah orang mengatakan alif, ba, tertawanya sudah begitu banyaknya, lewat dari itu ya tertanam batal. Tapi kalau dia hanya tersipu, kan biasa orang sholat begitu, ya pikirannya mengalir, membayangkan hal-hal yang pernah ada lucu, ada bayangkan, terus tiba-tiba dia tersenyum. Nah, apa sih? Ya, itu juga kalau dia sudah terbahak-bahak nih, sampai kelihatan gigi tarik, gigi geraham itu yang sudah bisa membatalkan sholat. Apalagi di situ kemarin itu membelakangi kiblat. Apa bisa diulangi? Yang pertama cara yang disengaja. ya, bahasa Arabnya. Amaru. Nanti anggaplah kita itu kalau kita menyuruh dia di masyarakat kita, perlihatkan bahwa menyuruh itu ini. Jadi karena nampak itu meskipun dia salah baris dulu sedikit. Ya, apa yang pertama al-kalamu al-amalu amadu begini al-kalamu aman ya Anak banyak itu ahad. bukan bapak aman ini toh ya Habis asal. Ain sini kan? iya aman Nah, itu toh iya berkata yang disengaja. sengaja Jadi tidak mungkin jadi hampir dari 12 hal-hal yang membatalkan sholat itu semuanya di luar logika sebenarnya. Betul-betul sengaja memang main itu kalau dia bekerja. Yang kedua al-amal kasirun amalu kasirun bergerak kita melakukan gerakan bertutur-tutur amalkan perbuatan banyak gerak. Banyak gerak, tentunya ini maksud banyak gerak di sini di luar dari uzur. Ada sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, seperti tiba-tiba terus ada nyamuk dia tidak bisa ditahan, ya apa boleh buat? Ya, yang penting ada yang mensyaratkan tidak lebih dari 3 kali. Kalau disengaja tidak lebih dari 3 kali. Artinya gerakan di sini gerakan di luar rukun dan wajib salat. Kalau sujud kan ini kan gerakan juga, tapi kan memang sudah bagian dari rukun. Yang ketiga kena hadas. Nah, sudah jelas tidak wajib. Jadi orang berhadas kan tidak harus melaksanakan sholat. Jadi harus bersih, suci dari hadas, suci dari najis, badannya suci, kemudian pakaiannya suci, kemudian tempat yang akan digunakan sholat pun juga harus suci. Nah, semuanya itu. Kemudian yang keempat ini hadas untuk hudusun, ngobrol, bercakap-cakap. Makanya ada pelajaran namanya hadasa, percakapan. Jadi ini ngobrol ini banyak ngomong, berhadas, ngobrol. Yang kelima an-najasati nah, kena najis, najis kena najis. Yang keenam inkishaful awrah
Al-intisyaful aurat. Syafu. Jumlah Inti. Syafu. Syaful aurat. Terbuka aurat. tersingkap, Terbuka aurat. terbuka atau tersingkap auratnya. Kalau aurat yang tersingkap itu betul-betul sudah tidak bisa seandainya tidak bisa dibenahi lagi. Tapi kalau masih bisa dibenahi, misalkan kalau tiba-tiba tertiup angin dan tersingkap begitu bisa dibenahi, tidak apa-apa dia. Yang saya maksud sudah tidak bisa, memang sudah terbang. Kalau jilbab mungkin terbang, atau kalau laki-laki mungkin bidaknya yang jatuh. Sudah susah mau dibenahi lagi. Langsung tahiyatulillah. Kemudian yang keenam, ketujuh, Yang ketujuh takbirnya. Istiqbalun. Hah? Takbirnya. Istiqbal. Berubah niat. Berubah niat. Takbir niyati. Ini. Berubah niat. Niatnya berubah. Apa bagaimana contoh tadi? Niat. Sali. Itu yang kemarin Ya, tiba-tiba niatnya Satu yang mobil. berhenti. jangan berarti udah jadi, Berubah niat. atau udah jadi, nah, sudah batal itu. Tapi kalau takbirun niyah dalam arti kata niat salat sendiri menjadi salat jamaah, ada yang membolehkan. Misal kita sementara salat sendiri, Datang orang. nah datang orang menepu, nah, berubah. Saya jadi imam. Tapi kan tidak harus dilafazkan itu, dalam hati saja. Caranya, cara kodenya itu makmum di belakang sebenarnya tidak harus menepu. Dia cukup bertakbir. Allahu Akbar. Jadi yang di depan sudah paham, oh di belakang. Cuma yang ragunya kita, jangan sampai di belakang ini salat sunat tadi, ya, ikut ke saya. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau dia sudah menepu begini, sudah paham kita tuh, oh dia itu. Nah, tinggal kita, apakah kita mundur untuk mensejajarkan diri atau dia maju mensejajarkan. Kan kalau kita berjamaah itu sejajar, kalau cuma ada orang posisi sejajar, toh gini. Nah, jadi namanya sholat jamaah. Jamaah artinya terkumpul lebih dari satu orang kalau dalam ibadah. Tetapi kalau dari segi bilangan bahasa Arab nanti dikatakan jamaah itu kalau lebih dari dua. Tapi kalau dalam hal ibadah lebih dari satu sudah jamaah. Nah, jadi jangan dikatakan berjamaah itu sholat kalau nanti 3 orang. Yang penting sudah ada makmum satu, ada yang bertindak sebagai imam satu. Nah, sudah ya. Persilakan untuk takbir niat. Kemudian yang keberapa? 8. 8 istiqbal kiblat. Istiqbal kiblat. Istiqbalan rumah. Istighbar. Istiqbal kiblat. Membelakangi kiblat. Tidak baru kiblati. Nah, gitu. Membelakangi kiblat. Jadi hampir semua yang membatalkan sholat itu saya anggap hal-hal yang sudah disengaja. Yang ke-9 Al-akal. Al-aklu. Makan. Benar ya. Dan makan. Asyarbu yang ke-10 syurbu. Asyirbu. Syur. Asyurbu. Asyurbu. Tak jumpa kok. Nah, kemudian 11 Syurbu. mat apa? Al-kahati. Kahati. Terbahak atau? Nah, kemudian 14 rida. Rida. Mubtada. Sudah jelas. Jadi hampir yang membatalkan sholat itu kalau menurut saya, kalau kita lihat anunya dari segi terjemahannya saja sudah dianggap bahwa memang hal-hal yang disengaja, bukan sesuatu yang tidak disengaja. Semua hal-hal yang memang tidak diniatkan untuk sholat seperti bercakap-cakap memang tidak ada niat untuk sembahyang, kalau main semua. Makanya kalau sholat Jumat kita dilarang pada saat khatibnya di mimbar tidak boleh kita hadap pun. Al-haq ngomong bicara karena dianggap khutbah itu adalah pengganti doa. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf itu yang membedakan sholat dengan tawaf adalah ada kalimat-kalimat tertentu dan masih diperbolehkan untuk berbicara. Kalau memang itu uzur. Kalau tawaf, padahal itu tawaf kan sama dengan sholat. Nah, itu bedanya sholat yang kita lakukan dengan tawaf. Sudah itu. Sekarang kita ke sujud itu. Sahwi. Jangan sujud Kan kalau sholat itu 1 takbir. Toh? Al-qahqahah. 2 Takbir. Al-Fatihah. Fatihah. ya. Jadi berdiri. Ya, sabu. Memang rukun itu dalam sholat berdiri. Ya. Takbir. Yang Berdiri. mampu.
Ya, adapun jadi pengecualian memang yang tidak mampu adalah dengan cara sesuai apa ya? Sesuai kesanggupannya. Yang ketiga, Fatihah. Ruku, Tidak. tiga, Tidak. Sujud. 6, sujud. Duduk yang terduduk. Apa namanya sujud peralihan? Duduk. Terus. Bukan. Kan duduk dua macam, tawarruk dengan apa satu? Ya duduk iftirash ini. Teras. Ikhtiras. Berapan, sujud lagi tuh. Kemudian 9, tasyahud. Tasawuf awal. Tasawuf akhir. Saud akhir. Akhir. Salam. Tidak dimulai dengan niat Pak Jinda, perlu niat dari awal. Niat. Niat. Kalian baru 11, nah 13 punya. Satu itu. Apa yang kurang sih? Cuma Nina. Yang 11, nah 13 punya itu. Niat, takbir. Berdiri gitu, berdiri. Iya. Apa sih? Temani tadi. Baru 12. Nah 13. 13 Mei itu niat tadi, Niat, tidak ada ya. nomornya Ini Pak. satu. Di atasnya kosong-kosong itu. Ini kosong, itu benar kosong. Kosong semua. Kosong, 1, 2 sampai 12 ya. Jadi ini pembahasannya satu-satu. Niat tidak harus dilafazkan. Meskipun selalu kita dapatkan lafaz-lafaz seperti usolli farda sholatul maghrib, usolli farda sholatul subhi, usolli dan seterusnya. Apakah dia makmuman atau adaan? Apakah dia makmuman atau imaman? Beda itu kalau adaan. Dia sendiri, tapi ada juga menerjemahkan adaan, itu maksudnya dia kerjakan di waktunya. Jadi bukan keadaan, kan dua macam, ada adaan, ada keadaan. Jadi ada sholat yang dikerjakan di waktunya, ada sholat yang dikerjakan di luar waktunya. Itu keadaan namanya. Ya, di keadaan. Lupa sholat maghrib, tertidur, bangun nanti, di keadaan ini nyata, jadi tidak dilafazkan, tetapi dalam hati. Meskipun kita dapatkan lafaz-lafaz yang seperti itu, tetapi saya juga tidak tahu apakah itu ada hadisnya atau tidak tentang lafaz itu. Kayaknya tidak ada barangkali, tidak ada itu hanya kalimat orang-orang Arab merangkai sekian kata yang kira-kira bisa memperteguh niat. Kalau orang ragu-ragu, jadi niat itu saja muktarinan di takbir pada saat Allah. Di sini dalam hati mengatakan saya sholat maghrib ini. Sudah begitu nih. Saya sholat maghrib, saya posisi imam, makmum. Jadi makanya itu kalau kita sebenarnya jangan disusahkan dengan niat, dengan Allah. Ada yang seorang begitu, tidak jadi lagi. Allah. Saya pertengahan masih begini. Masuk. Ini diganggu setan. Diganggu sebenarnya. Ya, datang saja. Allah. Tadi napasnya loh. Ya macam-macam. Saya bilang ya mungkin lah. Yang penting dia tidak syaratkan itu sebagai rukun. Tapi kalau dia menganggap bahwa itu yang bisa meneguhkan niatnya, ya mungkin bisa saja takbir, Allahu Akbar. Tentu yang dimaksud takbir di sini adalah lafaznya. Adapun gerakan-gerakannya itu memang ikhtilaf. Ada yang mengatakan setinggi pundak, ada yang mengatakan sentuh ibu jari dari telinga, ada bahkan yang hanya sebegini saja. Nah itu berdiri, yang mampu, yang tidak mampu tentu menyesuaikan. Fatihah adalah rukun. La sholata liman la yaqra bi Fatihatil Quran. Tidak sah salat kalau tidak ada Fatihah. Makanya ini wajib dibaca meskipun kita posisinya makmum. Nah, cuma memang ada pendapat mengatakan dibaca berbarengan dengan imam. Jadi ketika imam membaca surah Al-Fatihah, kita ikuti dengan Fatihah. Dasarnya apa? Dasarnya firman Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kamu Quran, yakni objeknya kita, dengarkan dan ikuti, bahkan tekuni itu bacaannya. Jadi pada saat imam membaca surah lain, berarti kita posisi harus diam, mendengarkan itu bacaan imam, bukan malah membaca Fatihah di situ ikhtilaf dengan imam.
Nah, sehingga dia mengatakan Fatihah itu dibaca sebenarnya berbarengan dengan imam. Kalau imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dalam hati kita kayak gitu. Ar-Rahman. Tapi ada juga yang mengatakan nanti dibaca setelah imam membaca surah lain. Nah, ini juga begitu. Ya, itu yang populer. Tapi ada juga yang saya dengar mengatakan dasarnya apabila kita dibacakan itu Quran, kita harus dengar. Jadi ketika imam sudah membacakan Bismillahirrahmanirrahim, pangungkuk itu, ya dengar di situ, dengar baik-baik karena kita posisi makmum. Jadi Fatihahnya tadi dibaca berbanding dengan Fatihahnya. Apapun itu yang keliru adalah yang tidak membaca Fatihah. Ya, saya pikir itu tidak perlu dipersoalkan. Iya, karena yang tidak membaca Fatihah lebih tidak sembahyang. Yang tidak salat. Fatihah. Ruku. Nah, ruku juga posisi yang ideal itu adalah rata air memang. Jadi posisi kan begini, kaki berdiri naik, ruku gitu. Ya, rata ke sana. Jadi jangan naik begini, jangan juga terlalu turun. Ada juga biasa saya lihat orang ruku menekuk sikunya, maka saya begini. Ada yang malah ngeper dulu begini. Iya, hampir. Ada juga susah. Ya, Ada sih kalau memang enggak begitu. ada juga Sedikit dari ya soalnya dengan Allah Akbar. Iya, ada bagus. saya ya begitulah. Saya yang bagus suspensinya juga di tangannya, ada suspensi juga dong. Ya, ruku. Bahkan dikatakan saking ratanya itu sehingga ketika ditaruh di atas mangkuk atau gelas yang berisi air dia tidak tumpah. Sini praktek, berdiri kita coba ruku, taruh di situ gelas begini. Dia di situ, dia tidak goyang. Kalau orang tua bungkuk nih. Kalau ya tentu kalau tidak bisa orang ya begini. Itu dalam posisi normal ini maksudnya. Sampai barangkali tidak bisa. Ya. Sisa deh. Ganjar. Bagaimana orang ambil? Ya, mana juga Ganjar nih. kalau sholat Ganjar duduk, perutnya. Begini. Dan setiap gerakan itu disertai dengan ada rukun lagi yang satu, yaitu tumakninah. Tumakninah. Jadi ketika dia begini, ya tumakninah. Tumakninah itu artinya berasal dari kata tenang. ya, artinya yang jelas artinya tenang. Ya, artinya tenang di sini ada yang penting ada jeda di situ, dia tidak terlalu lama. Kayak enak ini lah. Ya, yang penting sudah dianggap ya stabil lah, standar. Nah, bangunnya jangan juga terlalu lama sekali karena di belakang ada yang tersiksa itu kalau kita lihat kalau kita posisi Kalau seperti sendiri, itu. ya. Nah, kalau sendiri tidak ada masalah. Ya, dia biar baca sampai berapa. Nah, setelah itu bangkit, i'tidal, sallallahu liman hamidah. I'tidal kan lurus kembali begini posisinya. Tumakninah lagi. Jadi setiap gerakan selalu tumakninah. Tumakninah itu diperkirakan sudah stabil posisi. Nah, sudah itu ya sudah tumakninah, tenang artinya kembali ke posisi semula yang diperkirakan tidak. Karena ada juga saya perhatikan orang salat berhenti berdiri sempurna langsung duduk ke bawah. Ada begitu. Banyak. Padahal Nabi bersabda itu mencuri yang tidak bagus itu mencuri dalam salat. Anu supaya titik-titik mana? Iya, banyak sebenarnya. Kabur. Ketika berdiri itu apa namanya? Tidak sempurna sujudnya, tidak sempurna. I'tidal. Ketika dia i'tidal sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ada yang berdiri di situ saja kan? Ada yang sambung. Nah, Rabbana lakal hamdu. Mil'ul ardi wa mil'ul samawati, mil'ul samawati wal ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada juga yang lain sampai di situ. Nah, ada yang posisi ketika i'tidal kembali ke posisi bersedekap. Kan dikatakan itu maknanya adalah kembali ke posisi semula. Posisi semula adalah posisi ketika begini. Jadi ada orang besar yang Allah liman hamidah begini kembali. Jadi kan begitu memang. Bimbas itu gitu. Ya. Bimbas. Ya. Bimbas gitu. Nah, ada juga yang turun begini. Kalau dia turun begini posisi semulanya adalah Imam Malik. Imam Malik kayak itu. Malik itu tidak boleh lentong gitu. Berarti dua mazhab kita pakai. Ya, mazhab Syafi'i kan begini bersedekah. Allahu Akbar. Jadi sementara Imam Malik Allahu Akbar dia begini. Nah, ini posisi semulanya. Ada juga posisi semulanya begini. Jadi ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah kembali ke posisi semula tadi bagaimana? Kalau kita begini. Kalau kita tadi begini Imam Malik ya begini.
Nah, cuma rata-rata kita sama bagaimana udah lepas. Ya. Tapi pada saat awal Ada kita sama campuran. sari, Ya. begini ini, ya ada campuran. Campuran sari. Ya, tidak apa-apa. Karena ini itu bukan rukun. Kan bukan rukun gini yang begini yang oleh tangan itu, yang posisi tidaknya kan rukun. Toh? Tapi kalau apa yang begini kembali atau begini itu kan, ya bukan juga bagian dari rukun. Nah, turun ke bawah sujud juga rata. Banyak sebenarnya kalau kita mau diurai, banyak hadis-hadisnya itu. Terus berbelanja begini kalau kemudian kita ada nih aturan. Kan begini sih. Iya. Tangannya. Para bang cakupir. Tetnya 4 kilo CD. Mirip pemilik itu. Iya ternyata. Jadi ya begitu. Iya. Dia apa namanya? Ya. Senyum. Dasar Sini kan. Ya baru sedikit saya. Harus dulu. ada ini ya. Orang panjang. Nah, ada bayang sedikit. Ada nih. Jadi kalau sujud itu 7 anggota. Tidak rapat mukanya. Jadi itu posisinya salah. Gimana cerita? Jadi kalau kita sujud berarti 7 anggota tubuh yang harus rapat sujud. Yang pertama ini wajah, kemudian ini tangan tuh 1, 2, 3, lutut 4, 5, 6, 7. Nah, ini kaki di belakang. Jadi kaki di belakang ada yang mengatakan dia bertemu ujungnya. Jadi kan begini tuh kaki di belakang. Langsung saya itu ketemu ujungnya. Saya pakai itu iya. Kalau mau bukan tuh di sini ya, tuminya. Apa ada namanya? Lutut kan Tumit ini. Kamu? ini dulu bertahan. Ya, dikembar Berkaki kembar. dulu kan kayak ini. Nah, dan kemudian jarinya menekuk mengarah kiblat. Terus baru ini. Kasih ini nomor 5 kita Ini nomor jarinya begini. 4. Ya cocok ini tapi tidak berurutan. Nah, menekuk ke arah kiblat. Lanjut kan di rumah. Karena ada juga salat orang sujud terangkat jemping. Harus begini jangan. Harus rapat 7 anggota. Jadi tidak boleh, hampir dikatakan sebenarnya tidak sah itu kalau tidak rapat, itu salah satunya. Jadi sujud wajah ini meliputi hidung. Makanya ada yang menduga, ada yang mengatakan ketika kita menggunakan masker itu bagian penghalang sebenarnya. Iya, makanya ada yang masih itu begini. Nah, cuma memang ketika kita khawatir, apalagi kalau kita tidak bawa alat sendiri, tidak bawa sajadah, dikhawatirkan bahwa di tempat itu ada penyakit atau misalkan virus yang bisa membahayakan kita, maka tutup saja. Kan ada sesuatu yang Ya, sudah itu duduk istirahat, Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada yang cukup 7, ada yang tidak lagi bawahnya, ada juga yang nanti bawahnya. imam baru bisa itu. Kembalinya dari bawah sampai baca. Subhanallah. Kan bermakna itu wajahnya. Ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ada di satu. Subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, gitu. Satu kali kalau itu. Satu kali gitu, kalau itu 3 kali. Sudah itu kembali ke tasyahud awal, tasyahud akhir. Ya intinya begitulah. Sampai salam. Kalau sudah baca salawat, baca syahadat, kemudian salawat, kemudian mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara sampai salam kanan, salam kiri. Nah, kalau ada di antara
hal-hal ini yang terlupa, bukan ini yang terlupa maksudnya barangkali jumlah rakaat. Iya. Satu rukun yang hilang. Satu rukun, ya, satu rukun deh. Iya, satu rukun yang hilang. Ada satu rukun yang hilang atau terlupa, misalkan terlupa, misalnya tidak tasyahud awal ki, toh? Tidak tasyahud awal ki, itu saat itu penyebabnya itu. Dipaham seperti itu? Iya, iya. Maka ada sujud sahwi. Jadi ketinggalan satu rukun, satu. Ketinggalan atau kekurangan. Biasanya begini kalau kita di posisi makmum, lupa pada saat awalnya kalau masuk kekurangan. Kemudian yang kedua, jumlah rakaat, ragu, kurang atau lebih. Kemudian tiga, meninggalkan salah satu sunnah abad. Bukan satu pun. Ragu saya. Lebih kurang ragu. Nah, Ini kali itu lebih ragu. kurang ragu. Kemudian ya ragu. Kurang lebih beginilah. Ada orang biasa, misalnya kalau dia sholat sendiri, sholat isya, 3 nikah tadi ini atau 4, tadi itu bisa dialami kan, bisa dialami 3 ini atau 4 nikah. Jadi selalu diambil yang paling minimal atau yang diyakini, ambil jumlah kecil. Karena kalau kita mengatakan cukup ya 4 ini, siapa tahu 3. Iya. Tapi kalau kita mengatakan ini 3, kamu tidak bisa tahu 4, tidak apa-apa, tidak apa-apa ditambah. Karena ada hadis ini, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi walam yadrikum shalla salasan am arba'an." Nah, dia ragu, kalau 3 ini atau 4. Falyatrah asyik, falyatrah syakka wal yabni ala ma istaiqana. Thumma yasjudu sajadatain qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla imaman ya in kana tarjuma lisyayatin. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, ia tidak mengetahui berapa rakaat dia salat, 3 nikah atau sudah 4, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Jadi kalau ambil yang baru 3. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia salat, misalnya ternyata pada tadi 4 nih. Nah, jadi di sini dikatakan jika dia ternyata salatnya jadi 5 rakaat karena ragunya tadi itu ternyata sudah cocok dengan 4. Ditambah lagi 1 menjadi 5 rakaat, maka dia telah menggenapkan salatnya. Lalu jika ternyata salatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi syaitan. Jadi tidak ada salahnya, tambah saja kalau kita ragu. Ini 3 nikah atau 4, bisa saja 4 nih, Iya, biasa yang penting. bisa saja 4 nih, Tapi ragu. tapi ragu tetap ambil, jadikan bahagia 3. Berpikir lagi. Tidak, Sisa. iya tambah itu satu. Setelah itu sebelum salam sujud sahwi. Kalau Imam Syafi'i mengatakan karena sujud sahwi bagian dari salat maka dilakukan sebelum salam. Jadi duduk, jadi setelah tasyahud akhir, apa menjadi doa terakhir itu? Ya, jadi minta perlindungan. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Subhanallah. Kabri. Akan ada di jahannam. Ya Allah, sujud 2 kali. Sujud 2 kali dari sujud itu bacaan kapan itu? Subhanallah, subhanallah la yanamu wa la yasbih. Sudah itu dulu itu baru 1 kali lagi. Sudah itu salam nih. Nah, selesai. Jadi itu, jadi hal-hal yang mewajibkan kita sujud sahwi adalah meninggalkan sebahagian sunnah abad salat seperti meninggalkan tasyahud. Oh ternyata tasyahud awal itu abad. Ya sunnah abad salat seperti meninggalkan tasyahud awal atau kunut. Tapi ada juga yang tidak menganggap itu sunnah abad kunut.
Jadi makanya itu sunnah abad itu apalagi namanya tidak terlalu di ini karena ikhtilaf. Ada yang mengatakan kunut itu sunnah Asalnya dipakai penggawa turun. tidak pasti pernah Nabi juga lakukan. Bahkan pernah kan Nabi kunut itu ada di apa kan itu. Iya, waktunya Bulan berturut-turut. Nazila. ada daerah dulu yang di apa itu. Kalau saya tidak salah para penghafal, para apa kan yang diserang itu. Disuruh pergi mengajar. Yang mengajar dibunuh semua. Nah, di situ Nabi kunut. Kedua, ragu dalam jumlah itu yang pertama. Kalau juga diwajibkan sujud ragu dalam jumlah bilangan rakaat salat seperti ragu apakah sudah salat 3 atau 4. Yang ketiga yang menyebabkan sujud sahwi adalah melakukan perbuatan yang membatalkan salat ketika dilakukan dengan sengaja. Melakukan perbuatan yang membatalkan salat ketika dilakukan dengan sengaja, namun tidak membatalkan ketika dilakukan karena lupa, seperti salat melebihi jumlah rakaat asalnya. Nah, gitu lah. Apakah lebih atau kurang? Termasuk di situ. Keempat, memindah rukun salat sunnah abad atau membaca surat pada lain tempatnya seperti membaca Al-Fatihah pada saat tasyahud. Oh, diputar-putar tempatnya. Pada saat tasyahud, alhamdulillah. Ada juga banyak seorang sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Pernah saya dengar begitu ya? Pernah saya dengar imam begitu. Pernah ada saya, pernah ada imam. Allahu akbar. Tapi nak ganti juga. Allah Akbar senalun. Itu membaca kunut pada saat rukuk atau membaca surah Al-Quran setelah Al-Fatihah pada saat tidak. Nah, sudah itu. Pokoknya inilah intinya tuh yang menyebabkan kita sujud sahwi. Yang jelas pelaksanaannya sujud sahwi itu kalau menurut Imam Syafi'i dilaksanakan sebelum salam pada saat tasyahud akhir, sebelum salam maka sujud 2 kali, setelah itu baru mengucapkan Nabi pernah selesai sembahyang baru 2 rakaat. Nabi pernah itu baru 2 rakaat salam sehingga itu apakah ada berubah kalau sholat? Tidak, baru 2 rakaat. Yang pernah tambah lagi 2 rakaat. ya begitu. Tambah lagi 2 rakaat itu sahwi setelah salam. Sujud sahwi. Ada juga yang mengatakan ya betul itu. Ada juga yang mengatakan kalau dia kurang dia di sebelum sebelum salam. Tapi kalau lebih rakaatnya salam dulu baru. Ya, kenapa kita masukkan kurang? Apabila kurang jumlah rakaat maka dia harus sujud sahwi sebelum salat karena kekurangan itu dalam bagian salat. Makanya dia harus sujud sahwi dulu sebelum salam. Tetapi kalau lebih harusnya 4 menjadi 5. 4 itu kan sudah sempurna, 5 sudah keluar dari itu. Nah, makanya dia sujud sahwi di luar salam. Tapi jarang orang itu saat sembahyang lebih. Paling-paling itu biasanya kurang. Dan itu pun juga sebenarnya kenapa terjadi seperti itu karena memang indikator dari kena godaannya seseorang oleh setan. Bahkan dalam salat berjamaah pun biasa kita digoda oleh setan. Salat itu sebenarnya kalau menurut rukunnya berdiri bagi yang mampu. Jadi ada biasa orang ketika dia mampu berdiri, jadi dia berdiri tegak begini. Cuma kadang dia tidak mampu ketika disuruh turun sujud. Nah, jadi biasanya ada orang mampu kalau berdiri, ruku juga bisa dia, sekalinya mau turun ke bawah, kayak orang dia buntunan. Makanya ada biasa orang sholat itu dia taruh kursi di belakangnya. Nah, ada kursi di belakangnya taruh begini. Jadi ketika dia pada posisi berdiri dia juga. Berdiri. Nanti kalau ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Sudah itu orang turun sujud, dia duduk begini, dia begini. Begitu nanti setelah dia berdiri lagi normal. Karena yang tidak mampunya dia ada rukunya. Jadi pada saat posisi berdirinya dia mampu ya dia berdiri. Tapi ada juga orang mentang-mentang tidak mampu dia sujud, sekali duduk terus. Nah, kalau saya dulu begitu. Jadi karena yang saya mampunya berdiri tidak, tapi saya ada kursi di belakangku. Jadi pas posisi orang sujud, baru saya duduk, baru begini. Pas bangun orang, Allah berdiri kan juga. Jadi ada terus kursi di belakangku. Gitu. Nah, kalau orang salat duduk kan tergantung posisinya. Duduknya karena apa? Kalau duduknya karena kaki ini yang misalnya luka parah, kan tidak bisa ditekuk. Misalnya ini harus operasi di lutut, pasti tidak bisa begini. Bukan begini. Ya begini misalnya. Bagaimana cara morator? jadi seperti ada peralihan gerakan saja dari gerakan berdiri. Jadi misalnya ruku, Allahu Akbar. Yang penting begini saya sedikit.
Ya sudah dianggap ruku itu. Sami Allah liman hamidah. Untuk sujudnya sedikit merebahkan dari ruku. Jangan juga rapat betul di sini. Tidak bisa. Jadi yang penting saja. Ada yang kasih bantuan? Ya, ada juga yang. Iya. Bagaimana menurut kemampuan. Tentu menyesuaikan itu duduk itu kan menyesuaikan saja. Ada juga duduk di kursi, ada juga duduk karena apalagi namanya habis operasi macam-macam posisi duduknya orang. Ada juga karena terpasang impuls apa semua. Nah, itu menyesuaikan semua. Master? Syurul tuh. Apa itu? Anu itu tentang orang. Iya, pokoknya dicancang ini. Syarat takbiratul ihram yang pertama, memang yang diambil. Takau halatul qiyami fil fardhi. Jadi harus dibaca ketika berdiri dalam salat fardu. Tentu yang berdiri dimaksud di sini adalah berdiri bagi mereka yang sanggup melakukan salat untuk berdiri. Jadi tidak sah itu kita mengucapkan takbir masih dalam posisi duduk. Yang pertama. Yang kedua, ayyakuna antakuna bil arabiyah. Harus berbahasa Arab. Jadi tidak mungkin Allah Maha Besar. Apalagi pakai bahasa Jawa. Allah malumpuh. Oh, karena melumpuh. Pertama ini antakau. Alatul qiyami. Halatul qiyam. Antakuna Arabiyah. Harus bahasa Arab. Allahu Akbar. Bagaimanapun di negara manapun, makanya orang Turki itu dia kena kaf dia baca c. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kalau kita langsung kalau ada begitu orang Turki itu. Kemudian yang ketiga, antakuna bil Arabiyah wa antakuna bil lafzil jalalah. Harus menggunakan lafaz jalalah, lafaz Allah. Tidak boleh menggunakan harus ada lafaz Allahnya. Apa ini? Sami'un basir, sifatnya maksudnya. Jadi bukan lafzul, ini kan harus lafzul jalalah berarti lafaz Allah, tidak boleh menggunakan sifatnya. Salah satu dari sifatnya. Betul, siapa tahu kita mengatakan ya Aziz, ya Ghaffar, tidak bisa. Harus menggunakan lafzul jalalah. Kemudian yang ketiga, at-tartibu bainal lafzain. Yang keempat ini Tartibu. tartibu. Tapi Allah dengan akbarnya harus bersambung. Bainal. Tertib. Tertib berarti berurutan. Jadi harus Allahu Akbar. Jadi menyebut lafzul jalalahnya dulu baru menyebut sifatnya. Jangan mendahulukan sifatnya baru menyebut lafzul jalalahnya. Karena kan biasa begitu orang seperti mau variasi dia bilang Musa maka Allahu Akbar, dia bikin dari variasi baru. Akbar lillah, misalkan begitu. Tidak boleh tak tertib namanya. Kalau sudah begitu dari sunnahnya begitu nih. Jadi tidak boleh panjang
anunya, Akhirnya. Hamzahnya, alifnya. Allahu Akbar. Memang dari segi lama sudah keliru. Lafzul jalalah itu bukan itu Ada yang biasa panjang. imam itu. Oh. Salah. Kalau kekeliruannya karena ketidaktahuan, berarti kita yang memberitahu. Tapi karena kalau yang dilakukan seperti itu sebenarnya dia tahu hanya ingin apa istilahnya lebih mengkhusyukkan bagi dia, nah, itu salah itu. Salah. Kemudian yang ketujuh, ba, yang berapa? Kelima. Yang kelima tadi dibaca. Iya. Apa ini di atas? Keenam sekarang. Yang keenam sekarang Hamzah. Kalau Iya. Hamzah tidak boleh baca panjang. Ini mana nih? Tidak. Oh, aku tulis sih. Malam kemarin nih. Saya hapus semua yang kelima, saya hapus sebentar. Yang kelima tidak ada kita. Yang kelima itu Tadi nggak boleh buat akbar dengan Tidak panjang. Tidak boleh panjang lah. Udah. Enggak sih, Ada bukan. bakuan, ini tertib di atas. Allah dulu. Tapi bainal lafzain. sifatnya. Baru tidak boleh panjang alifnya. Baru 6. Wa an la yamudda. Wa an yamudda, wa an la yamudda. An. Hamzah jalalah. Nah, ini yang kelima. Wa an la yamudda hamzatul jalalah. Hamzahnya itu tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Utaka uhalatul qiyam. Dibaca pada saat kita berdiri. Yang kedua harus dengan Antakun bahasa Arab. Arabiyah. Yang ketiga harus dengan lafzul jalalah. Allahu Akbar. Yang keempat harus dengan lafaz akbar. Oh, ini tidak ada. Al-Marut apa? Tasbih. Ganti saja. Yang keenam harus dengan lafaz akbar. Harus dengan lafaz akbar, jadi harus menggunakan pada sifat itu. Kita boleh Allahus Sami', Allahul Alim, Allahul Bari, Allahul tidak bisa, harus akbar, harus menggunakan akbar. Kemudian tujuh wa Adamu Bari akbar. Wa Adam. Ba pada lafaz akbar tidak boleh dibaca panjang. Ya. Nah, akbar. Kayak nama orang dipanggil itu. Bahkan tidak boleh apa-apa besar. Jangan kalau ashadi. Wa Adamu, wa Adamu. Allah. Wa Adam. Akbar. Ya, bilang itu anak. Mat. Tidak ada mat. Panjang toh maksudnya. Iya. Ada muat. Ba'i akbar. Baik. Orang juga asal dia tidak pernah sekolah itu. Allah Akbar. Dengar lagi dengar itu. Nah. Syaddada yusyaddidu. Syaddada yusyaddidu maksudnya itu mentasdidkan syaddidu. Ba. Wa an la yusyaddidu ba'i, tidak mentasdidkan huruf ba pada akbar. Bagaimana caranya itu? Itu dia susah. Allahu akbar. Karena ada biasa angkat kagum. Allah kalau kasih hilang ikan. Tidak bisa dah. Naigong ikan ke mana? Sudah nampak dah? Yes. Baru. Siapa tahu Nabi bilang akbar, Itu. bukan akbar, akbar. Sembilan. Waktu di Arab Allahu sana ada Akbar. orang bisa
Dengan wa an la yazidu, tidak menambah apa? Wa an la yazidu, Tidak menambah. wa an la yazidu wow al-wawu tidak menambahkan, tidak menambahkan sebelum lafaz Allah, tidak boleh ditambah wa. Wa an la yazidu wawu qabla lafzul jalalah. Wallahu jalalah. Tidak boleh menambah huruf waw sebelum lafaz Allah. Jadi wa Allahu Akbar. Gitu contohnya. Kemudian 10 berapa dulu? Masih 7. 9, 10. Oh, di antara lafaz Allah dan Akbar tidak boleh berhenti lama. Ya, ada yang sholat Allahu Akbar. Allah. Allah. Akbar. Baik. Ya. Begitu itu lama. Baiknya memang disambung. Makanya biar tertib bisa jadi maksudnya urutannya bisa jadi beda waktunya. Kalimatnya begini dia. Dua kalimat. Kalimatnya takbir, mungkin takbir akbarnya. Allahu Akbar. Dua kalimat. Jadi tidak berhenti di antara dua kalimat, dua kata itu, Allah dan Akbar waqafatul tawilah, dengan berhentian yang panjang. Allah Akbar. Cari lusunya. Akbar. Ada begitu. Masih bisa satu lagu. Karena itu ada imam. Kunci di belakang. Kemudian setelah huruf takbiratul ihram harus bisa didengar oleh Mas Infal sendiri. Ya, disiap ini. Boleh disiapkan. Sesudah imam. Jadi bahkan bukan hanya takbir, seluruh gerakan dari imam itu ada yang memakruhkan itu kalau berbarengan dengan imam. Jadi harusnya imam duluan sedikit, tapi jangan terlalu lama, nanti terlalu lama tinggal. Bahkan ada yang mengatakan batal kalau melewati rukun. Misalnya datang ke masjid, imam itu sebenarnya sudah ruku, tapi kita tamat rukunya, berarti kan kita terhitung satu rakaat. Tapi karena kita merasa nanti yakin sempurna, kalau sempurna Fatihahnya, maka kita pakai jadi ini imam sallallahu alaihi wasallam, kita juga sallallahu alaihi wasallam, ya kita Allahu Akbar, datang ya imam sudah sujud, kita baca masih habis sih sampai imam sudah sujud. Sudah dua lewat ruku, nggak bisa itu. Makanya begitu, makanya ada Nabi pernah itu kan ada sahabat yang masuk tuh, dia bilang, kenapa kok bukannya bagaimana gerakan imam langsung diikuti, tapi langsung begitu posisinya. Nah, begitu. Jadi tidak boleh terlalu lama jedanya antara gerakan imam dengan gerakan makmum, jangan juga berbarengan. Jadi mentang-mentang imam sudah turun, makanya biasa ada imam itu gerak dulu dia berkomando. Karena yang harus diikuti sebenarnya komandonya, bukan gerakannya. Kan ada yang biasa begitu. Ya, dia begini dulu. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Jangan berbarengan, dia berkomando. Komandonya bisa berkomando, dia nanti. Yang berdiri di tegak baru Allahu Akbar. Peralihan tuh. Itu sebenarnya begitu.
Maksudnya itu supaya dia gerak dulu kan, mengantisipasi jangan sampai ada makmum yang mendahului gerakannya. Jadi komandonya kita dengar, Allahu Akbarnya, Allahu Akbar yang kita dengar. Makanya Allahu Akbar itu biasa dipakai mubalagah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira begitu dulu untuk sementara. Sudah masuk ke asal ini hampir. Jadi ya begitulah kadarnya saja dulu kita loncat sambil kita berusaha untuk mencari formulasi yang bagus. Apakah ada buku yang bisa kita hadirkan supaya kita juga tidak terlalu ngatur. Pada dasarnya apa yang kita lakukan ini adalah sekedar sharing pemahaman-pemahaman yang terkait dengan fikih ibadah kita. Jadi untuk sholat ini kita tidak masuk ke ranah khusyuk ya, ranah fikih dan pembahasan khusyuk yang lain. Dan kita masuk ke ranah pembahasan fikih karena fikih itu adalah pemahaman. Jadi selalu doa kita kepada Allah adalah Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikan aku pemahaman keagamaan dalam agama. Jadi fikih ya pemahaman keagamaan. Jadi inilah yang kita bisa tampilkan meskipun mungkin sederhana, tetapi mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan juga memiliki keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala sehingga meskipun pemahaman kita akan sedikit tetapi senantiasa ditambah berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri kita bersama-sama membaca doa ayat majelis.